Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu yaitu tentang sifat-sifat mulia para thalibul ilm. Kita bersama paham bahwa hajat manusia kepada ilmu ini jauh lebih besar daripada hajat manusia kepada makanan dan minuman. Karena ilmu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Terlebih dalam perkara agama bahwa ilmu sebelum perbuatan dan sebelum seseorang berkata. Al-ilmu qabla al-qawl wal 'amal. Ilmu sebelum seseorang berkata dan sebelum seseorang beramal. Dan setiap perkataan yang di dalamnya tidak ada ilmu, yang tidak bersandar kepada ilmu, maka perkataan tersebut wajib untuk ditolak. Jika dalam perkara agama dan semua perbuatan yang tidak berdiri di atas ilmu dan perbuatan tersebut adalah dianggap sebagai ibadah, maka wajib ditolak. Siapa yang memerintahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja orang-orang yang beramal dengan satu amalan yang amalan itu bukan bagian daripada urusan kami, yakni ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, maka semuanya akan tertolak. Semuanya. Karena berbicara tentang agama, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Abdullah bin Ghifari, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satupun burung yang melepaskan sayapnya dari langit kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan tentang haknya. Dan kemudian beliau menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan tersisa dari sesuatu yang mendekatkan kepada surga wa yuba'iduhu minan nar, dan menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana definisi dari ilmu dari Imam Al-Dhahabi
sabda Nabi SAW dan perkataan para sahabat. Sedangkan yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, yang tidak datang dari para sahabat dalam perkara agama, paling seperti maka semua bukan ilmu. Maka hanya orang-orang yang beragama Islam dengan ilmu ini begitu besar. Imam Bukhari rahimahullah taala beliau menyampaikan tentang tafsir dari surah Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ayat ini turun didengar oleh orang Yahudi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, karena ketika ayat ini turun betapa bahagianya para sahabat Nabi dengan agamanya, bahwa agama Islam ini adalah agama yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bahwa agama Islam adalah agama yang tidak punya hajat dengan agama lain, tidak punya hajat terhadap ajaran-ajaran agama lain. Kaum muslimin adalah orang yang tidak punya hajat terhadap ajaran agama-agama lain, dan kaum muslimin adalah orang yang tidak punya hajat kepada ajaran-ajaran yang di luar daripada syariat Allah dan sunnah. Yang kita tidak membutuhkan mereka sebagai tambahan dalam beragama, karena urusan agama ini sudah selesai. Allah sudah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," sudah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna agama Islam ini. Yang sampai ke orang-orang muslimin dan kepada sama tradisi, mereka sambil sedikit mencela meleleh, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian hatta al-qira sampai masalah buang air besar? Maka Allah Rasul mengatakan, "Qala ajal." Nabi itu mengajarkan semuanya. Maka ketika ayat ini turun, sampailah ayat ini kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang sini. Orang Yahudi langsung mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, tahukah kamu kapan ayat ini turun?" Umar bin Khattab, "Saya tahu ayat ini turun kapan." Yang ini Arafah, di sore hari pada saat Arafah pada Hajjatul Wada. Kata orang Yahudi, kalau ayat ini turun kepada kami, betapa besarnya ayat ini, kami akan menjadikan tempat turunnya ayat ini dan waktu turunnya ayat ini sebagai tempat kami berhari-hari. Orang Yahudi tahu, ini rupanya Islam ini adalah agama yang begitu sempurna. Dia mengetahui bahwa dia adalah agama yang tidak sempurna. Dan orang Yahudi sudah terbiasa berbuat bid'ah sampai dia ingin merayakan apabila ayat ini turun kepada mereka. Kaum muslimin tidak diajarkan ini. Ya, berbeda mengetahuinya. Artinya orang-orang Yahudi begitu mengetahui bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, mereka iri dengan kaum muslimin. Dan di antara irinya mereka kepada Islam dengan dua hal, sebagaimana disebutkan oleh ulama. Yang pertama, kaum muslimin ketika sedang sholat berjamaah, mereka mengucapkan amin. Wah, mereka rezekinya luar biasa. Iri dengan kaum muslimin. Setiap imam mengucapkan wa'adhalin, semuanya amin serentak. Gak ada orang muslim yang wa'adhalin diam aja, gak ada. Pasti mengucapkan amin. Wah, mereka iri. Ya. Dan yang kedua, kaum muslimin punya ucapan salam kepada sesamanya. Assalamualaikum. Ya, bahkan orang yang mengucapkan salam mendapatkan pahala Assalamualaikum dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Mengucapkan salam hukumnya sunnah muakkad, sedangkan jawabnya hukumnya wajib. Dan salah satu tanda akhir zaman, seseorang yang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Dan ini tidak boleh terjadi kepada kita. Mengucapkan salam hanya kepada orang yang tidak kenal.
agar mereka paham tentang perkara agama ini, agar mereka tahu mana yang merupakan bagian daripada agama dan mana yang bukan bagian daripada agama. Karena kenyataannya Nabi SAW kenyataan pahitnya akan ada di dalam tubuh kaum muslimin dan tabi'ana sanatan atau lakum masalah. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Kalian akan mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal, ya, wasilah dikiroi sahada demi sahada, sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kaum muslimin juga itu masuk lubang biawak. Artinya, kalau mereka membawa umatnya dan kaumnya kepada darul batal, kepada tempat yang penuh dengan kebinasaan, yakni yang menyelisihi nabinya, ya, dan Allah katakan siapa yang menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan kehinaan kepada dia. Jadi ketika orang Yahudi menyelisihi nabinya dan dia menjatuhkan kaumnya kepada jurang kehinaan, kaum muslimin pun akan ikut. Sebagaimana orang-orang Yahudi meninggalkan nabinya, sebagaimana orang-orang Nasrani tidak mengikuti ajaran nabinya, maka lebih suka membuat ajaran yang baru, yang menyelisihi nabinya, bahkan menambahkan merevisi ajaran yang terjadi nabinya. Jadi bukan agama ini, tapi ini kenyataan ahli kaum muslimin. Disebutkan oleh Nabi, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Pasti kalian akan mengikuti mereka. Ya. Maka kita berdiri kepada Allah dari mengikuti mereka, tasyabbuh kepada kehidupan mereka. Karena orang ini selalu seperti itu. Dan pada akhirnya kaum muslimin pun banyak di antara mereka yang terkecoh dengan gaya dan perbuatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi merevisi agamanya, kaum muslimin juga ikut-ikutan merevisi. Ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada satu di dalam ajaran Islam, atau disebut oleh Nabi dengan perbuatan bid'ah. Ya. Dan kuncinya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, mereka senantiasa melemparkan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan yang begitu menjelekkan dan menjijikkan dengan berbagai macam tuduhan. Baik. Maka seorang muslim, seorang mukmin diwajibkan untuk menuntut ilmu. Lalu apa sifat-sifat yang harus dimiliki atau sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh seseorang yang senantiasa menuntut ilmu? Karena harus dibedakan antara seorang mukmin yang awam dengan mukmin yang thalibul ilm. Kalau thalibul ilm dia walaupun para ulama disebut sebagai thalibul ilmi apabila dia sudah belajar bahasa Arab. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ustadzul Akhirah Al-Adil Allah Ta'ala, beliau mengatakan mempelajari bahasa Arab dengan ustadz yang tidak mempelajari bahasa Arab. Kalau ustadz yang tidak mempelajari bahasa Arab, dia mempelajari agama mungkin bisa 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, tidak ada perubahan. Tapi kalau seorang ustadz atau seorang talibul ilmu yang belajar bahasa Arab, dia tahu bahasa Arab, yang dipelajari selama 20 tahun oleh orang yang tidak tahu bahasa Arab, dia hanya cukup 1-2 tahun dia sudah menguasai itu. Karena memang dasar ilmu agama itu adalah ilmu bahasa Arab, ilmu agama, ya, dari nahwu, sarf, alfiyah, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian usul fiqh, usul hadis, dirasat hadisiyah dan macam-macam. Ya, baik. Seorang talibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, dia harus memiliki sifat-sifat yang mulia. Yang pertama sifat yang mulia disampaikan oleh petunjuk di jamaah yang merupakan ada dari seorang yang menuntut ilmu adalah mereka memiliki sifat kesucian pada hatinya. Kesucian pada hatinya. Maka disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya
membersihkan hatinya dari segala sifat curang, kotor, benci, hasad, wasu'i aqidati, wa khuluqin, dan buruknya akidah dan akhlak yang tercela. Dan bersih hatinya dari sifat curang. Ini apa lagi? Kalau seorang talibul ilmu curang, dia akan menambahkan ucapan seorang ustaz. Jadi begitu seorang ustaz ditambahkan, dibuat penjelasan sendiri sama dia untuk kepentingan dirinya dan membela dirinya. Para ustaz kamu begini, para ustaz kamu begini, curang. Atau dia sebenarnya tidak pernah menuntut ilmu kepada seorang syekh, dia tidak pernah menuntut ilmu kepada seorang ustaz, mungkin yang sepuh, ya, kibar. Para ustaz tidak pernah menuntut ilmu, dulu di majelis ilmu bertalaki di sana, tapi dia mampu mengatakan, saya sudah belajar di sini, saya sudah belajar ke sini, untuk direkomendasikan. Ini bahaya, ini namanya sifat curang ya. Apalagi curang dalam ilmu ini sangat berbahaya. Kalau hati seseorang yang sudah curang, berbahaya. Dia tidak akan amanah dalam menyampaikan ilmu. Dia mengatakan saya mendengar dari bulan, padahal dia tidak mendengar dari bulan. Satu ketika dia ingin keluar di negara yang lagi dia datang ke salah satu kota. Kemudian ada seorang pemuda di dalam masjid membacakan hadis. Telah disampaikan kepada kami, diceritakan kepada kami, diriwayatkan kepada kami, ya. Sampai disebutkan nama hadatsana Yahya bin Ma'in, disampaikan antara hadisnya. Yahya bin Ma'in dia mendengar seorang ahli hadis, ya, mendengar hadis itu dicontoh sama Al-Madini, ada yang Madini. Kamu meriwayatkan hadis itu? Ada tadi. Saya nggak pernah meriwayatkan hadis itu, hadis dusta, nggak pernah. Nah itu yang dapat dari kamu. Nah, ya, itu sudah tidak terjadi juga sampai selesai. Akhirnya disampaikan lagi hadis, hafalannya pemuda ini terlihat di depan umat begitu kuat sekali. Dia menyampaikan lagi hadatsana sampai kepada Ali al-Madini, hadatsana Ali al-Madini. Ya. Wah, saya kemarin itu dari itu. Wah, nggak pernah. Itu sama pemuda itu nggak pernah. Juga. Apalagi sama saya mendapatkan hadis saya nggak mungkin juga. Tapi begitu sudah selesai tidak ada. Dan kebiasaan dulu orang-orang yang dari pundi-pundi dunia dengan dakwahnya, dengan ilmunya, setelah selesai membacakan hadis dia gelar korbannya agar orang mulailah beli. Karena orang takut dengan kecerdasan pemuda ini. Ya namanya orang awam melihat orang yang hafalannya begitu bagus, luar biasa. Mungkin sampai kamu letaknya di mana kanan kirinya, luar biasa. Allah tidak mengerti. Padahal tidak dikenal perjalanan ini, cara untuk mengikuti jalan asal. Dan kemudian datang mereka berdua, ditanya, kamu pernah ketemu dengan Ali al-Madini? Ya, saya banyak meriwayatkan hadis dari Ali al-Madini. Kata pemuda itu, oh, kaget Ali al-Madini. Ya, jadi mana? Kamu pernah ketemu dengan Yahya bin Ma'in? Ya, saya muridnya. Saya dapatkan hadis dari dia. Bagaimana kamu mau ngasih diri kepada saya? Enggak. Kalau bulan besar ini mengatakan saya ini saya yang lebih. Apa jawaban muda ini? Dia mengatakan semua orang yang saya temui dia mengaku sebagai yang lain, mengaku sebagai al-Albani, termasuk saya berdua. Bohong saya. Itu bukan yang lain, itu bukan al-Albani. Itu tidak akan pernah mungkin ilmu itu didapatkan dan diraih oleh orang-orang yang curang, apalagi memiliki sifat kotor dalam ucapan-ucapannya, memiliki sifat benci. Ingat, seorang talibul ilmi tidak boleh ada pada dirinya sifat benci kecuali kepada apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalimat-kalimat syariat, ya, yang dibenci dari kalimat tersebut, dari amalan tersebut tidak boleh
ditunjuk dan dituduhkan kepada seorang muslim. Contoh kalimat saya, kafir, munafik, fasik, zalim. Ya, tidak boleh. Ini kalimat syariat. Apa tidak boleh seorang muslim mengatakan kepada saudaranya dia kafir, atau mengatakan ente munafik, ente fasik? Tidak boleh. Ya, seorang muslim tidak boleh memiliki sifat itu. Suka melaknat, suka mengucapkan kalimat buruk. Kemudian tidak boleh di dalam hatinya dia mencucikan hatinya dari hasad, dari akidah yang rusak, dan juga dari akhlak yang buruk. Ya, maka dengan cara tersebut dia akan mudah dan layak untuk menerima ilmu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah taufik dari Allah. Dan ilmu itu bukan sekedar hafalan. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita tentang ilmu, kita suruh mereka, kamu minta sama Allah biar hafalan kamu kuat. Biar dia ketika sekolah sama ustaz hafalannya kuat. Dia minta, ya Allah buatkanlah hafalan saya, buatkanlah hafalan saya. Orang tuanya juga, ya Allah buatkanlah hafalan saya biar ujiannya lolos, ujian takbir, ujian hadis lolos. Tapi kita lupa minta kepada Allah agar anak kita diberikan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang dia hafal. Itu yang penting dari ilmu. Karena yang membedakan seorang thalibul ilmi dengan orang awam hanya satu sebenarnya. Karena ilmu itu bukan tentang ente tahu kan tidak tahu, atau ente tahu ente nggak tahu, bukan. Ilmu itu bukan tentang itu, tapi ilmu itu adalah khasyatullah. Tasawuf ibadah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang mengetahui ilmu tapi dia tidak bisa mengambil faedah dari ilmunya. Banyak orang tahu ilmunya tapi dia tidak bisa mengambil faedah dari ilmu itu. Kalau bukan ada taufik dari Allah, kalau bisa ya. Kalau bisa, dia tahu ilmunya tentang sholat sunnah. Saya tahu ilmunya tentang sholat sunnah, sholat malam misalnya. Tapi tidak semua orang yang tahu tentang keutamaan sholat malam bisa mengambil faedah dari sholat sunnah. Dia tahu ilmunya tentang berkata baik atau dia sebut. Ya, itu adalah ciri daripada akhlak yang baik, yang merupakan kaidah dalam akhlak pun terima. Jelas kalau para ulama berkata baik atau dia, tapi sulit bagi dia untuk berkata baik, membahas dengan baik, kalau justru membahas tentang hal yang berburuk. Dia tahu tapi dia tidak bisa mengambil faedah. Maka setiap kita menuntut ilmu, jangan lupa ada doa yang dia doa ketika di majelis ilmu. Jadi jangan lupa apa itu Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu li bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yamini ma tuwaffiru bihi 'alaina salihan. Ini dan silakan dicari yang doa tersebut. Ada di dalam kitab doa, ya, doa dan wirid Ustaz Luqman bin Jawas rahimahullah ta'ala. Ya. Baik. Jadi yang pertama dia senantiasa memiliki hati yang bersih. Sehingga dia tahu rahasia dari ilmu. Dan ini sifat seorang yang menuntut ilmu. Dikatakan oleh sahabat Allah ala qalbin an yudkhalahu an-nur wa fihi syai'un mimma yahrabu Allah. Diharamkan atas hati untuk masuk ilmu sementara di dalamnya ada sesuatu yang dicuci oleh Allah. Ini sifat yang harus kita jauhi. Ada di dalam hati kita sesuatu yang dicuci oleh Allah. Jadi capek dalam berilmu kemana-mana, tapi hatinya buruk. Ini tidak mungkin dia mendapatkan ilmu. Dan kemudian di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang
sifat yang mulia, yaitu ikhlasul niyah. Ini sudah jelas. Ya. Kenapa ikhlasul niyah di sini disampaikan? Yang kedua, karena keikhlasan itu ini merupakan anugerah dari Allah kepada seorang hamba yang beramal saleh. Tidak mungkin bisa ikhlas kalau hatinya kotor. Kalau hatinya kotor itu sulit bisa ikhlas. Dia terus rusak hatinya. Apakah orang yang ikhlas bisa ikhlas ketika di dalam hatinya ada kebencian, ada dendam, hasad? Tidak mungkin bisa. Apalagi begitu kepada seorang muslim. Tidak dibolehkan seorang muslim memiliki bakti kepada mukmin yang lainnya. Jadi kita dia memiliki niat yang ikhlas. Husnul niyyah bi talabul ilmi. Dia senantiasa memperbaiki kualitas niat dia ketika dia menuntut ilmu. Dan sesuatu yang paling sulit bagi seseorang adalah niatnya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, tidak ada ma'adad itu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit bagi kecuali niat. Niat ini sangat penting bagi kita. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya, ada seseorang dia memiliki sifat-sifat yang mulia dari talibul ilm. Ya. Memanfaatkan waktu lebih banyak untuk menuntut ilmu. Memanfaatkan waktu lebih banyak untuk menuntut ilmu. Konsentrasi dengan ilmu dan kebutuhannya kepada ilmu itu jauh lebih besar. Ini kalian pesan-pesan dari rahimahullah, ya, Ustaz Unayyah. Beliau kalau menyampaikan seorang dai, seorang talibul ilmi, satu hari itu tidak kurang 4 jam dia baca Al-Quran, 4 jam dia untuk membaca kitab-kitab para ulama. Dikajian kepada anak-anak kita untuk membaca kitab-kitab para ulama. Kalau kita memang membaca terjemahan, kita baca terjemahan, dibaca terjemahan. Banyak kitab-kitab yang tidak bisa baca. Karena banyak kitab sekarang sudah dicetak di mana-mana, dan kitab-kitab itu sangat begitu bagus. Terjemahan yang dibuat oleh ustaz-ustaz, ya, itu sudah banyak kitab, tapi banyak kita beli, kemudian hadir ke majlis ustaz tersebut, kita baca dalam bab 1, bab 2, bab 3, sampai di rumah, udah kita baca lagi, sampai nanti kita lagi sama ustaz kita lagi, ya, karena nggak dibaca. Jadi begitu di majlis baru baca yang berapa? Oh ya, baru dibaca yang benar. Mau jangan benar-benar, apalagi melanjutkan bacaannya. Ini biasa kita konsentrasi kita dalam menuntut ilmu, dan waktu kita lebih banyak untuk menuntut ilmu itu jauh lebih mulia. Kemudian yang kedua, ya, di dalam bab tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konsentrasi dan kebutuhan hati dengan ilmu itu jauh lebih besar. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak akan menjadikan seseorang itu bagi seseorang dua hati dalam rohnya. Ya, Allah tidak akan menjadikan bagi seseorang itu dua hati dalam rohnya. Dan dikatakan oleh seorang ulama salaf, ya, al-ilmu la yu'ti ba'dahu. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberikan sebagian darinya. Ilmu tidak akan memberikan kepada kalian sebagian darinya. Hatta tu'tiyahu kullah, sampai kamu betul-betul memberikan dirimu kepada ilmu secara total. Maka sifat mulia para penuntut ilmu ini harus kita
dengan apa-apa yang mudah, dari perkara-perkara makanan dan minuman, tidak perlu berlebihan. Dan juga dalam masalah pakaian yang cukup untuk menutupi Allah, ya, dan tidak terlalu berpakaian, dan juga lebih mendahulukan kesederhanaan, kesabaran di dalam hidup ketika dia menuntut ilmu. Ini khususnya dalam orang-orang yang sedang dalam tahap dia menuntut ilmu dari anak-anak kita atau dari antum, ya, yang sedang menuntut ilmu. Maka ini sudah disampaikan oleh para ulama, kita harus benar-benar sederhana dalam berpakaian, makanan dan lain sebagainya. Tidak perlu lebih. Dan kemudian yang selanjutnya yang kelima, yang kelima sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berilmu atau menuntut ilmu, bukan berilmu, yang menuntut ilmu. Kalau berilmu, ini dia senantiasa membagi waktunya, ya, membagi waktunya dengan sebaik-baiknya untuk ilmu. Jangan sampai sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga dia tidak sempat waktunya untuk menuntut ilmu. Seperti di waktu sahur dia banyak menghafal, sebelum sholat subuh dia banyak menghafal, ya. Kemudian di waktu pagi hari dan kemudian di waktu tengah hari, sebagaimana disampaikan oleh Al-Khatib. Beliau mengatakan bahwa waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah di waktu sahur, dan kemudian di tengah hari, dan yang ketiga adalah di waktu pagi hari. Baik. Ya benar ya. Kemudian yang selanjutnya, sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu jauhi oleh kita sifat jenuh. Jauhi oleh kita sifat jenuh. Ada yang bertanya, bagaimana cara saya menghilangkan sifat jenuh dari menuntut ilmu? Anda lihat bagaimana orang-orang kafir yang mereka berjuang mati-matian untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Sedangkan antum sedang berjuang untuk masuk ke dalam surga. Lihat orang-orang kafir ketika orang nifaq datang kepada rahim orang Yahudi, rahim orang Nasrani, atau bin Khattab yang lagi keluar, begitu rahim ini keluar, nangis bin Khattab. Ya. Dan dia mengatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah capek, sudah lelah, bersungguh-sungguh hidup para rahim, tapi masuknya ke dalam neraka. Muslimin ketika dia beribadah, menuntut ilmu, memperbaiki amalnya, nggak boleh jenuh. Dengan cara apa? Dengan melakukan aktivitas pernafasan, aktivitas olahraga, bergerak kotor. Ya bisa dengan jalan kaki, melihat kebun, ya, melihat sungai itu bukan berarti nanti, ya. Ya boleh seseorang itu, tapi jangan datang pada tempat permainan. Sekarang aneka permainan ini sudah banyak. Ya, kadang-kadang banyak seseorang itu yang mengkhususkan diri datang untuk bermain saja. Ya, apakah dibolehkan yang demikian? Ya, kalau kita bicara boleh, tetapi apabila kita datang berniat untuk bermain hanya sekedar untuk wisata saja, tidak ada nilai lebih di sana dari tadabbur dan lain sebagainya, sangat disayangkan hal yang demikian. Kita kalau jalan-jalan tadabbur dengan anak, dengan istri, itu masalah. Ya. Mungkin itu menghilangkan kejenuhan. Ya. Tidak jadi masalah. Ya. Ada seorang wanita, dia bertanya kepada Syekh, ya, bukankah seorang wanita di rumah lebih baik daripada sholat di masjid Nabi? Betul. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan Rasulullah sedang sholat di masjidnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya
yang tersembunyi di rumahnya lebih bagus dari sholat di ruangan rumahnya. Sholat di ruangan rumahnya lebih bagus daripada sholat di ruangan tamunya. Sholat di ruangan tamunya lebih bagus dari sholat di pelataran rumahnya. Sholat di pelataran rumahnya lebih bagus dari sholat di musola kaumnya. Sholat di musola kaumnya lebih bagus daripada sholat di masjid kuburan. Artinya, ya, wanita ini semakin di dalam rumah semakin dekat dengan rohnya. Maka sahabat dia dengar hadis ini, langsung dia menyiapkan tempat yang tersembunyi di dalam rumahnya untuk sholat. Tapi, ya, saya futur. Kalau saya selalu di rumah aku aja, ibu-ibu, saya nggak hadir di kajian, futur bagi saya. Tapi kalau saya hadir di kajian, saya harus naik Grab sendiri karena mungkin saya nggak punya suami, saya nggak punya adik yang mengantar saya, atau mungkin dia sendiri, ya, dia tidak ada yang mengantar. Saya kalau di rumah terus saya gitu, suami saya sibuk kerja. Bagaimana? Maka kata Syekh, silakan sesekali datang, silakan sesekali. Ya, itu adalah cara yang paling mulia untuk menghidupkan hati. Apa? Kalau dia merasa jenuh daripada dia turun di rumahnya, dia boleh ikut hadir ke majelis ini. Ya, tapi kalau hadir ke majelis ini dengan suaminya, dengan mahramnya, itu tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau sendiri, kenapa banyak wanita untuk ilmu hadir itu sendiri? Pulangnya malam, kalau dia kemudiannya laki-laki naik motor pulang hari ini. Ya, ini bahaya. Ya, bahaya yang lebih besar daripada menurut ilmu. Yang lebih besar bahayanya. Ya. Baik itu. Barakallahu. Kemudian yang kedua sekarang, yang kedua, itu dia bedakan. Ya, betul. Ada masalah atau ilmu memiliki sifat walau itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak perkara agamanya. Dan bukan hanya jadi menjaga dirinya, dia pun menjaga orang lain dari hal-hal yang bisa merusak orang lain dalam perkara agamanya. Kemarin di salah satu majlis Ustaz Syafiq Rahimahullah Ta'ala, beliau menceritakan ada Syekh dia bercerita bagaimana seharusnya seorang mukmin itu betul-betul menjaga orang lain dari segala dosa yang bisa menyebabkan jatuhnya dirinya kepada dosa tersebut, dihinakan oleh manusia dengan dosa tersebut. Ada seorang laki-laki dia menikah dengan wanita. Kemudian setelah selesai resepsi pernikahan, kata Syekh, di malam pertamanya wanita ini mengatakan, wahai suamiku, saya punya sebuah rahasia besar. Maukah kamu menjaga rahasia ini kalau saya ceritakan kepada kamu? Dan jangan sampai rahasia ini terbuka kepada siapapun, sampai pada orang tua saya. Karena suaminya baik, saya akan jaganya. Ya. Maka kemudian wanita tersebut mengatakan, saya hamil. Bayangkan, kira-kira shock. Rupanya istrinya sudah hamil. Dan ini orang berapa? Zina. Lagi shock. Ya. Tapi karena dia sudah terjadi, menjaga rahasianya. Ini kalau sampai saya pulangkan ini si perempuan ini orang tuanya nggak tahu kenapa mau menceraikan anak saya. Oh, hamil dia, wah selesai. Jadi saya dihukum mati dia bukan. Ya, saya dipancung dia kepada karena apa? Berkhianat terhadap informasi tentang dirinya. Ini bukan tentang hubungan zina. Ya, so bukan tentang hubungan zina, tapi tentang hubungan berkhianat. Ya, ini bahaya. Berita dusta Allah sampai merugikan orang lain dan merugikan orang atas orang muslim. Jadi makhluk dia. Akhirnya baiklah. Kalau begitu saya ajar ke rahasia. Ya, seperti biasa berjalan dan kemudian akhirnya suami istri ini suaminya pindah ke
dengan kain, dan pada waktu subuh dibawa ke masjid. Ya. Apa dibawa ke masjid? Ditaruh di teras masjid, dibuang bagi dibuang di laut. Dan biasa kalau di masjid Nabawi ini sering kita temui ada bayi yang dibuang. Ya, dibuang, tahu. Sudah, kalau dia sholat atau biasa sholat subuh selesai, begitu selesai sholat subuh, orang ramai di luar. Ini bayi siapa? Ini bayi siapa? Bayi siapa? Bayi siapa? Dia keluar aja, begitu dia keluar, dia tanya, wah ini ada bayi, bayi siapa ini? Kalau ini dari siapa yang mau bayi? Nggak tahu semua. Ya, maka ini laki-laki mengatakan bahwa bapak semua menjadi saksi karena ini tidak ada yang punya bayinya, saya angkat ini di anak saya. Boleh tidak? Oh silakan ya, dari ini bayi kamu yang ada, kamu yang urusnya tidak. Diurus ayah dia, ayah saudara dia, semua mereka menjadi saksi. Dia mengurus bayi tersebut, kemudian dia bawa pulang dan dia berikan kepada istrinya. Dan dia mengatakan, aku sudah melindungi kata dia. Karena kalau dikatakan dia anak dia, tidak mungkin. Tapi bagaimana dia? Dirinya dia. Kebohongan semakin besar. Kalau anak kamu tidak dinisbatkan kepada dirinya, bisa dipahami lah. Ini juga menjaga kehormatan. Ya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui, apalagi hatinya kotor. Dan kalau ada orang yang berbuat jahat, pengennya apa? Disebar kejahatannya. Ya. Tidak demikian. Ahli sunnah, orang yang benar salah, dia tidak suka menyebarkan aib orang lain. Karena dia sibuk dengan aibnya sendiri. Jadi kalau itu sudah menyangkut tentang satu pemahaman dalam agama. Jadi itu memiliki sifat Allah. Ya, dalam masalah makanan dia mencari yang halal, dia mencari yang halal. Kemudian yang kedelapan, singkat saja yang kedelapan, jangan terlalu banyak makan. Ya, jangan terlalu banyak makan. Kalau makan dia banyak, ya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Tapi kalau banyak makan, diri makan. Nah, ini bisa makan. Habis makan sok, ketemu tukang somai, beli somai. Beli somai, tapi kurang kita ini SOP ya, beli SOP. Selesai beli SOP, bagaimana ada cilok. Jadi makan dikit dan sedikit makan. Ya. Ya, jangan dikit makan. Ya salah. Karena banyak makan itu akan menutup akal. Dan itu merupakan sebab lemahnya akal seseorang. Itu banyak makan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyedikitkan tidur. Sedikit tidur. Jangan banyak tidur. Karena tidur itu akan membuat otak itu selalu berpikir yang panjang, yang kecil. Ya, maka jangan biasa saja tidur. Kenapa ulama tidur dalam satu hari dia tidak boleh lebih dari 8 jam satu hari pertama. Tidak boleh lebih dari 8 jam. Dan tidurnya pun, jadi yang tidur selain dari kita tidur malam, tidur itu tadi ya. Ada orang tidurlah, yaitu tidur di sebelum waktu zuhur. Kemudian ada tidur pada subuh dengan tidur pada ada hubungan tidur ini tidur siapa? Tidur pada subuh
jangan terlalu bebas dalam bergaul. Jangan memperbanyak pergaulan yang bebas. Kita kata dulu seperti selanjutnya yang ke-10, jangan terlalu banyak bergaul dengan sembarangan orang. Kalau di WhatsApp itu jangan terlalu banyak grup WhatsApp. Nanti ada alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni angkatan KFI kesekian, alumni angkatan Al-Quran. Ya. Kalau memang isinya sebatas tausiah dan dia menyibukkan diri untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, lebih baik tidak dijadi. Mungkin kalau orang yang kita kenal, misalnya keluarga dia, teman dia, teman-teman dekat kita. Rasulullah selalu senang ya, kalau ngobrol dengan Abdullah, ngobrol dengan Umar, ngobrol dengan Umar, ngobrol dengan Zaid bin Thabit, teman dia. Jadi senang. Tapi kalau bebas, kalau yang begitu kenal, ya biasa. Jadi tidak perlu banyak bergaul, berlebih. Apalagi bergaul dengan yang lawan jenis. Ya, kalau tidak boleh seseorang laki-laki dan perempuan dia berhubungan via WhatsApp kecuali dalam perkara yang penting. Tidak masalah masalah dunia atau bertanya tentang masalah tadi. Itu pun kalau memang tidak ada seorang ahli yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Jadi kita tidak banyak bergaul. Disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai seorang penuntut ilmu harus bergaul dengan orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada kita. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, "Qul aliman aw muta'alliman wa la taqul thalitha wa ta'ala." Jadilah kalian orang yang berilmu, penuntut ilmu, dan jangan jadi yang ketiga, kamu akan binasa. Jadi kita hanya sekedar bergaul saja, tidak mau menuntut ilmu dan tidak jadi seorang penuntut ilmu. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Fala tazhab aqal jahli wa iyyaka wa iyyaka. Farq min jahli hadha haliman hina wa akhar. Yuqasul mahu bil mali kama huwa masyara." Jangan kalian berkawan, tetapi dia dengan orang-orang yang akal jahli, orang yang bodoh. Kata beliau, "Wa'iyah, jauhi dari kalian, jauhi dia." Karena berapa banyak orang-orang yang bodoh menjerumuskan orang-orang yang berakal. Manakala orang bodoh tersebut beramal dengan orang yang berakal. Dan seseorang yang ditimbang dengan orang lain maka dia berjalan bersamanya. Apalagi kalau berteman dengan orang yang akal batin, ya. Apalagi orang yang banyak melakukan hal-hal yang syubhat, berteman dengan al-fiyin, berteman dengan hizbiyin, ya, berteman dengan orang-orang khawarij, mu'tazilah, murji'ah. Ini bahaya. Mendengarkan ucapan-ucapan mereka akan membuat hati menjadi lemah. Ya, maka jangan pernah kita berteman kecuali dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, yang jelas akidahnya, yang jelas manhajnya. Ada yang bertanya, bolehkah saya berteman dengan orang yang tidak bermanhaj dengan manhaj para sahabat? Ya, kata para saya jauhi. Kalau sekedar bertemu, ngobrol dia kepada kita, tapi kalau berteman intens sampai tempat kita mendengarkan juga,
pikiran kita, dia juga curhat, kita juga curhat, dia ngasih ilmu, kita juga ngasih ilmu, ini kita boleh. Karena apa? Ada di saat hati itu lemah dan kita tidak tahu ketika ada syubhat yang masuk. Karena syubhat itu maksudnya apa? Contoh misalnya tentang ziarah kubur, ziarah kubur tempat kuburan orang soleh. Kalau ziarah kubur tempat kuburan orang soleh, tidak apa-apa. Mau kuburan siapapun ziarah kubur boleh, berdoa ahli kubur. Tapi akhirnya syubhat yang disampaikan apa? Kalau kita datang ke kuburan orang soleh, kita mendoakan mereka, insya Allah mudah-mudahan, insya Allah orang soleh kata dia tahu kita datang dan dia sudah dekat dengan Allah, maka dia akan ngomong sama Allah, ya Allah, si fulan sudah datang ke kuburan saya, dia punya hajat, tolong dikabulin dan begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Tabarruk. Allah tidak benar ziarah, tapi begitu syubhatnya adalah dimasukkan sedikit-sedikit. Ini kalau bertanya, ya, di syubhat itu bisa merusak akidah seseorang. Dan syubhat akidah sudah masuk di saat sulit untuk keluar lagi. Jadi itulah beberapa sifat yang mulia dan dalam sekian banyak sifat mulia yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Ya, baik. Assalamualaikum. Di era digital sekarang banyak orang yang menuntut ilmu lewat Zoom, streaming dan lain-lain. Tidak ada dalam masjid atau majelis taklim. Apakah sudah cukup kewajiban dan bagaimana dengan pahalanya? Apakah terpulang atau malah bertambah? Baik, barakallahu fiik. Hari ini kita diberikan oleh Allah semudah dan kita harus bersyukur kepada Allah. Cara seseorang untuk mendapatkan ilmu sangat mudah sekali. Jadi kalau buka HP, buka TV, apalagi sekarang radio maka video yang itu sudah ada siaran digital, itu sangat mudah. Di rumah saya itu TV tidak pernah hidup, awalnya di telepon. Begitu ada saluran ini, ya, full. Jadi lebih enak. Jadi mudah. Kalau seseorang itu harus dipastikan dulu apa keutamaan hadir ke majelis ilmu. Hadir dengan di majelis ilmu, hadirnya adalah di Zoom atau lain sebagainya. Tinggal kita lihat apakah ada dalam majelis dipakai oleh dia pada saat hadir ke majelis online. Ini kadang majelis online yang akhwat, ya, atau yang ikhwan, mukanya itu tidak boleh kelihatan, tidak boleh ada suara, ditambah HP, dia tidur, dia mau masak sambil dengerin. Ya, ini dia hadir majelis ilmu, dengerin, tapi dia hanya mendengarkan ilmu, tapi dia tidak seperti hadir majelis ilmu sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai kalau kita menganggap majelis ilmu ada juga pakai ngomong, pakai pendek, tidak berwudu. Mau disamakan dengan hadir majelis ilmu? Mana ada orang hadir majelis ilmu pakai ngomong, pakai pendek, kayak di rumah misalnya, ya, nonton proja sambil sering putar. Ilmu yang mendapat, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang hadir majelis ilmu. Karena ini maksud oleh Nabi SAW tidak mungkin, ya. Jika orang pendirian dia nama itu kalau kalian berjalan, apalagi majelis ini di masjid, berjalan ke masjid itu untuk wudhu, berjalan dari rumah, setiap langkah meninggikan derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Itu berapa langkah yang kita dapatkan? Semua yang menempel di motor kita, di badan kita, itu tidak akan menjadi saksi bagi Allah yang dari tangan kita, mata kita, jadi saksi terhadap apa yang kita lakukan.
insya Allah